Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning sadayana. Perkenalkan, saya Kompang Sumber Rezeki. Hari ini tanggal 1 Januari 2026 ya teman-teman semuanya. Selamat tahun baru, selamat semangat baru dan motivasi baru, rezeki barunya sadayana. Hayu orang sasarangan sambut tahun baru ieu ku istighosah ya. Doa sasarangan orang terus teh muhasabah dirinya. Kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih untuk tahun 2025 ya, dan kita sambut dengan semangat baru. Ayo kita sekarang semangat baru untuk bertani, untuk beternak ya. Nah, kita perkenalkan ini ada ayam saya nih ya. Kemudian ini juga sama ayam saya nih ya. Ini yang ayamnya ada agak super galak ini ya. Lumayan nih ya. Udah nyamperin lagi nih. Gacor banget galaknya ya. Yo. Semangat baru, tahun baru, tahun baru. Ya, oke, kita latih dengan ini ya. Ayo. Ini indukannya tuh ya. Tuh sedang diam diri nih. Dia kayaknya sedang mengerami telur-telurnya. Tapi yang satunya ini kayaknya lagi minta ilmu kepada bibinya. Ini yang putih adalah bibinya nih ya. Yang putih ini adalah bibinya. Tapi yang coklat ini keponakannya ya. Nah, si keponakannya ini sekarang sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Kemudian kayaknya ini mau bertelur tapi sedang berguru dulu, minta ilmu kepada bibinya. Makanya dia diam semalaman juga dia tidurnya di sini deket bibinya. Entah kenapa ini, atau dia menjaga ya. Nah, ini si jantannya dia menjaga induknya, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya naluri hewan ya. Makanya kita berguru juga pada hewan bisa juga ya. Kenapa hewan juga bisa saling menjaga, tapi kita tidak bisa? Seharusnya kita lebih bisa ya, karena kita punya otak, hati, dan pikiran ya. Oke, kita lanjutkan sekarang kegiatan selanjutnya ya. Aska Alfiansyah Tatik Shop, silahkan bergabung ya bagi yang mau. Nah, sekarang saya mau berkegiatan ini ya teman-teman semua. Kegiatan saya sekarang mau membersihkan halaman belakang. Kemudian ini mau menebar ini juga sih ya, mau menebar pohon talas ya. Lumayan nih pohon talas, kalau kita tebarkan lumayan si daunnya ini bisa dijadikan pakan untuk ikan ya. Ini harusnya kita diiniin dulu ya, si ayamnya dipindahin dulu tuh, biar takut mengganggu nih ya. Ish.
Galak banget guys. Ayamnya lumayan ya. Oh. Kita sembunyiin dulu guys si ayamnya di sini ya. Bulat tahu Ujang Sopyan, selamat bergabung ya. Yuk kita belajar bareng bersama saya di peternakan, pertanian ya, ataupun perikanan. Nah sekarang kita melaju ke perikanan guys ya. Saya gabungkan, kenapa saya gabungkan antara peternakan, pertanian dan juga perikanan ya. Jadi ketiganya itu berkaitan ya teman-teman, semuanya berkaitan. Kenapa berkaitan? Begini ya, kita sama-sama berkaitan. Nah ini saya peternakannya sedang ternak ayam ya. Kemudian perikanan, saya perikanan di sistem bioflok. Nah ini ya, jadi pakannya ini bisa bareng-bareng. Kemudian pertanian, nah pertanian juga ada nih pohon-pohon, ada pohon buah naga ya, kemudian ada pohon jambu air ya, kemudian ada pohon kelengkeng, ada pohon kelapa, pohon sirsak, pohon pisang ya. Kemudian untuk sayur-sayuran di sini ada kangkung juga nih, kangkung. Kemudian apalagi nih, ada juga di sini ada itu sih namanya sih lidah buaya. Kemudian di sini ada juga talas, daun talas ya. Oke, sekarang kita kegiatan membersihkan dulu halaman-halaman sekitar kolam ya, karena sekarang musim penghujan, biasanya banyak tumbuh rumput liar ya. Nah ini dia nih ya, kita bersihkan dulu guys ya, kita bersihkan dulu nih ya rumput liarnya. Ini rencana mau saya tanami talas ya, tanami talas supaya ini bisa membutuhkan talas. Udah jauh-jauh ya. Talas ini merupakan
teman-teman, ini sudah cukup bersih ya. Sorry ya, agak sedikit apa namanya, agak sedikit tidak banyak bicara ya, karena lagi berkegiatan. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya ya, silakan aja ya. Nanti mungkin akan dijawab kemudian ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau membuat lubang di sini ya. Mau membuat lubang buat menanam talas ya. Menanam talas. Oke, di sini aja ya. Kemudian Mila Rahmawati, selamat bergabung ya. User 9327 Syarif, silahkan bergabung ya. Bagi yang mau bertanya-tanya silakan ya. Nah ini untuk pohon talasnya adalah di sini ya. Kita ambilkan daun talasnya di sini. Nah ini ya. Ini ada daun talasnya nih. Pohon talasnya di sini ya. Nah, ini kan sudah beranak nih ya. Ini kan sudah beranak. Nah, si anaknya ini nih, yang di sini yang nempel kita buang dulu ya. Ini yang nempel-nempel kita buang. Ini juga kita buang ya. Kita buang, nanti daunnya kita berikan ke ikan ya. Nah yang ini agak terpisah nih. Nah, saya ambilkan aja ini ya. Nah ini dicabut dengan akar-akarnya nih, pelan-pelan saja. Nah ini kita buang yang ini. Nah begini ya cara nanamnya. Ini daun talasnya ya.
Nah, kemudian kita bersihin yang kecil-kecilnya, kita buang aja. Kemudian ini daun-daunnya supaya tidak mengalami dehidrasi ya. Sorry ya, tripodnya copot guys. Nanti mungkin perlu dilem. Sorry, jadi agak ini ya. Nah, ini si daun-daunnya kita petik aja ya. Kita petik ujungnya saja ya. Ujungnya, karena nanti kan akarnya baru ya, baru lahir lagi ya. Nah, kita daunnya petik, dibuang ke ini aja, ke kolam ya, buat nanti dimakan sama ikan-ikan gitu ya. Nah, kemudian kita tanam langsung ya, tanam aja langsung. Duh, ini guys, tripodnya udah copot terus, harus dilem dulu ya. Oke, seperti ini ya, tinggal kita tanam saja ya. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tanamannya tumbuh dengan bagus ya. Kalau bagus kan nanti kita punya talas ya yang baru. Talas yang baru, kalau kita punya tanaman talas yang baru, setelah kalau banyak talas nanti bisa kalau teman-teman suka daun talas bisa dipasak juga ya, si daun talasnya, dan nanti talasnya juga bisa dimakan juga ya. Nah, kalau nggak suka, daunnya bisa dikasihkan ke ikan. Nah, itu nanti simbiosis ataupun manfaatnya bisa bermacam-macam ya. Bisa dimakan sama kita sendiri, bisa juga dimakan sama hewan-hewan kita ya. Gitu. Tapi kalau sama ayam nggak bisa, nggak sukain ya kalau ayam. Yang suka itu ini ya, ikan. Nanti ikan memakan daun talas ya. Nah, ini daun talasnya. Kalau yang lain bisa tumbuh besar. Nah, setelah ini kita siram ya teman-teman, jangan lupa disiram ya. Nanti kita siram. Setelah itu saya akan tebarkan. Ini ada satu lagi pohon yang lumayan bagus, mau kita tanam juga ya. Nah, kita tanam di sini nih. Nih. Kita tanam di sini ya, teman-teman. Lumayan nih, nanti akan terkena sinar matahari juga ya. Nah, kita tanam di sini ya. Kita coba buat lubang lagi. Ya, di bawah pohon kelapa ini. Nah, kita beresin dulu ya dari sampah-sampah. Kelihatan enak ya.
kita ambilkan lagi. Terus ini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan ini. Kita pilih yang mana ya? Ini akarnya nggak ada ini ya. Kita buang, kita sortir. Nah ini ada akarnya, tapi dia melengkung. Ya, ini bisa dijadiin bahan juga, nggak apa-apa. Ini ada akarnya juga ya. Oke, yang tidak ada akarnya kita buang, disortir aja ya. Nah teman-teman, ini pilih yang mana ya, pilih yang mana, pilih ada tiga nih calon bibit ya, calon bibit talas. Ini ada tiga, teman-teman bisa milih mau yang mana ya. Kalau saya pilih yang nggak apa-apa, sedikit aja. Nih kita buang yang ini, kita ambil yang ini ya, kita ambil yang ini nih. Oke, kita sortir, ambil yang ini ya, nggak jadi masalah nih, cuman satu. Kita kalau yang masih kecil nggak apa-apa, kita nggak usah dipetik ya. Ini yang sudah agak besar kita petik aja ya, petik daunnya. Nah kalau daunnya bisa diberikan ke ikan ya, ikannya, tapi yang ikan yang besar. Kalau yang ikan yang kecil dia langsung kita tanam saja ya. Di sini daun talasnya kita tanam saja. Ini daun-daunnya kita bisa manfaatkan untuk ikan-ikan kita ya. Daun-daunnya untuk makanan alaminya pada ikan ya, terutama ini ikan nila, ikan gurame ya suka ya, ikan lele juga suka. Oh ya, oke, sekarang kita siram ya teman-teman semua. Sorry kalau ada yang bertanya, nanti saya jawab kemudiannya setelah kegiatan ini selesai sedikit ya. Bukan live yang selesai ya, tapi kegiatan saya untuk nanti baca-bacanya. Kemudian kita siram ya, kita siram dulu. Habis ini saya akan membuat aerator ya, akan membuat aerator, batu aerator ya. Nah ini kita siram sehabis nyiram daun talas yang baru ditanam ya, kita siram dulu. Saya siramnya pakai air kolam saja, nggak neko-neko, jadi berfungsi juga nih air kolam untuk menyiram
tanaman sekitar kita ya. Coba kita lihat apakah ada yang bertanya atau enggak ya. Sejauh ini jadi bertani ini sepertinya melelahkan ya, tapi menyenangkan ya. Bertani ini melelahkan tapi menyenangkan bagi saya sendiri, nggak tahu ya, tapi patut dicoba ya, patut dicoba sama teman-teman semua ya. Karena kalau tidak kita punya bertani, kita tidak punya makanan kalau mau dijual itu urusan nanti ya, untuk penjualan urusan nanti. Yang penting minimalnya saya punya makanan sendiri ya, seperti itu. Yuk, ini sudah selesai untuk kegiatan menyiramnya dan menanam talasnya ya. Kita sedang mau beralih ke kegiatan selanjutnya, yakni mau membuat aerator ya. Membuat aerator, mungkin teman-teman bagi yang belum tahu ya cara membuatnya, kita cara membuatnya sekarang ya. Nah teman-teman, saya akan membuat batu aerator ini dari botol bekas. Ini botol bekas EM4 ya, probiotik saya yang sering dipakai untuk menstabilkan air kolam ya. Saya sering pakai EM4 ya. Nah ini EM4 nya sudah habis, makanya ini saya akan gunakan untuk dijadikan aerator ya, dijadikan aerator, dimanfaatkan daripada jadi sampah ya, kita manfaatkan jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Kita cek dulu apa yang belum di, biasanya saya pakai ini ya, pakai kemarin pakai botol bekas dari Aqua ya. Nah dari yang seperti ini nih ya, ini agak, kalau dari botol minuman agak sedikit punya penyok ya, kita agak keren sedikit ya. Dari botol bekas EM4 kita ganti ya. Teman-teman, yang akan kita ganti adalah ini ya, seperti ini kita ganti ya. Kita cek apa saja yang
akan kita ganti semua ini ya, misalnya ini kita ganti ya, kita simpan di sini. Nah ini ada yang bekas botol, ini kecil banget, jadi dia keluar udaranya kecil ya, keluar udaranya kecil. Kita coba ganti ya. Nah ini guys, ada yang kecil juga ya guys di sini nih. Kita ganti yang ya teman-teman, langsung saja kita sepil bagaimana cara membuat ini ya, cara membuat batu aerator dari barang bekas ya. Nih saya pakai ini ya, yuk. Oh ayamnya udah keluar guys, ayam betinanya udah keluar. Kalau sudah keluar kita minta dikeluarin aja dulu tuh ayamnya, suruh keluar dulu. Tuh guys ya, kalau sudah keluar mah kita keluarin dulu ayamnya barusan ya. Kita barusan saya kurung dulu. Nah pertama langkahnya adalah kita lubangi dulu ya, kita lubangi dulu. Pakai pemanasnya saya pakai kompor. Gasnya gentos heula. Ya Allah, bentar ya, kita gasnya kita ganti. Ya. Gasnya saya ganti dulu ya. Tabung gasnya maksudnya ya.
Ya. Diri. Kayak gunting tuh. Ya, guntingnya dia. Kak Argo Wilis. Bilang gini. Ada di Asian itu. Nah itu bisa dipicen mobil adik. Sahib Raki, selamat bergabung. Sahib Raki ya, selamat bergabung. Gas, seperti ini ya melubanginya, tuh ya. Tuh, gampang banget ya. 2, 3, 4. Makin banyak lubangnya makin bagus juga ya. Karet. Karet. Si Haspi can hudang, kunaon? Kayak dikunci berenang nih. Yang nggak satu piceun mbak. Kayak kene ini saya dibeli deh. Bukan lagi kumpulahan hese. Kalau gitu.
karena ini panas ya, harus hati-hati ya, harus hati-hati kena api ya, kena yang panas-panas harus hati-hati, karena kalau kulit kita kena panas lumayan ya, nanti bisa terluka kulit kita ya. Jadi meski hati-hati ya. Kelak ya, laguna di lawanan kelak ya. Oke, kita lubangi lagi selanjutnya ya. Kelihatan ya. Nih. Nih. Tinggal tekan sedikit saja. Kalau sudah panas nanti dia akan turun sendiri ya. Kalau sudah agak susah ditekan, susah ke bawah, susah terlubangi, kita panasi lagi ya. Karena kalau plastik ini enaknya dilubangi yang panas-panas ya, seperti itu ya. Oke, nah ini kalau si garpunya sudah merah, teman-teman boleh pakai apa saja, yang penting kalau saya pakai garpu ini ya. Silahkan aja gunakan peralatan yang ada di rumah ya, jangan memaksakan diri yang tidak ada dijadiin diada-adain ya. Nah, saya tanda tanya di sini nih, 1 2, nih akan ada kotak-kotak gini ya, kotak-kotak gini, ini yang diantaranya ini dijadiin lubang, ini nanti tinggal 1 lagi ya, seperti ini. 1 baris ini sekitar 5-6 ya. 1 colokan 1 kali memanaskan 3 kali. Nah, di ini ya. Semakin tambah lagi nanti di antara ini ya, yang ada tulisan ini. Nah, jadi nanti 1 ini tuh ada 6 ya. Ya, ada 6 baris, ada 6 kolom. Teman-teman kalau membuatnya banyak, teman-teman bisa sediain garpunya ada 2 ya. Jadi tatkala ada yang nyoblos 1, yang 1 memanaskan, jadi bisa estafet ya, bisa estafet dan paralel. Kalau teman-teman punya solder silahkan ya, tapi soldernya di iniin yang kecilnya ya. Kalau punya solder mungkin panas terus ya, ces 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 ces, lebih enak.
Tinggal satu baris lagi ya. Yuk silakan bagi yang bertanya-tanya, silakan. Ini sedang membuat batu aerator ya. Kalau mau melubangi bawahnya boleh ya, buat nanti apa namanya, tatkala mau diangkat si airnya keluar. Bawahnya biasanya lebih tebal ya. Sudah selesai, kita garpunya ini kita simpan ya, karena ini garpunya bisa berkarat. Nah ini kalau karatan gini jangan dibuat untuk makan ya. Nah, kita spesialkan aja garpunya ini disimpan di tempat yang peralatan khusus ya. Kalau istri saya ini sedang mau masak gorengan guys. Nah ini namanya gorengan bala-bala ya. Gorengan bala-bala ini terdiri dari kol, wortel, sama terigu. Tapi banyaknya terigu ya. Kita rasain nanti ya, kalau sudah jadi kita makan bareng-bareng ya. Bagaimana rasanya buatan gorengan bala-bala ataupun bakwan buatan istri saya ini ya. Harusnya yang banyaknya sayuran ya, jangan dibanyakin nah kemudian teman-teman kita kasih batu ya untuk memberatkan ininya ya. Oh ya, satu lagi, ini belum dilubangi ya. Ini tutupnya belum dilubangi buat nanti masukin selangnya ya, selang aeratornya. Jadi nanti selang aeratornya masukin sini. Jadi cara melubanginya, kalau ini jangan pakai pemanas ya, karena kalau pakai pemanas nanti bisa longgar ya. Nah saya triknya pakai pisau saja ya, pisau saja. Bentar ya guys, ini ayam sayanya lagi agak ngamuk sedikit nih guys, harus dikandangin lagi ya.
Kita keluarin dulu gas ayamnya ya, sebentar saja. Oh ternyata gas, ini ada kabar baru, ternyata dia nambah telur di sini ya. Tuh, dia mengerami di sini nih, yang coklat ini. Kita coba dia bertelur atau mengerami. Nah ini cara melubanginya adalah di sini ya. Ini kita lubangi dulu. Boleh teman-teman melubanginya segi 4 atau secara cross ya, ataupun secara cross ataupun nanti segitiga ya, boleh. Nah kemudian kita isi dengan batu ya. Saya pakai batunya batu yang bekas ya, bekas yang kemarin nggak jadi ya, yang bekas yang mau dibuang ya. Ini tripodnya sudah agak jelek guys. Sorry ya, kita pilih dulu ayamnya. Jangan mengganggu saya. Nah ini ya teman-teman, ini ada batu yang bekas ada di botol ya, kita masukkan saja batu-batunya ya ke botol yang baru ya. Ini isinya bisa dikumpurahan guys.
Oke. Sekarang kita cobain aplikasikan ya teman-teman semua. Bagaimana kita mengaplikasikan batu aeratornya ya. Jadi teman-teman, untuk menjadi yang mewah itu nggak perlu mahal ya. Untuk menjadi yang mewah itu nggak perlu mahal. Kita aplikasikan di sini ya teman-teman. Ya, ditunggu saja ya.
mungkin hambat. Oke guys, untuk kegiatan hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Jadi lumayan, alhamdulillah. Kegiatan saat ini luar biasa sekali ya. Oh ya, satu lagi, saya belum nyiram tanaman kangkung ya, tapi nggak apa-apalah, tanaman kangkung nggak usah dilaitkan ya, karena ini laitnya sudah lebih dari 1 jam. Saya sekarang mau ada kegiatan, mau nyuci mobil, kemudian mau nyuci motor ya. Nah, kalau nyuci mobil sama motor nggak perlu lah kita laitkan ya. Oke, demikian, terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung, terima kasih bagi yang sudah hadir, terima kasih bagi yang sudah berkomentar, terima kasih juga bagi yang sudah like, terima kasih juga bagi yang sudah follow saya. Semoga berkah dan barokah dan pahalanya berlimpah ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.